Oke, makasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini. Sekarang udah hampir 100 subscriber, mungkin pas tayang video udah 100 kayaknya. Jadi di konten kali ini gue mau bahas platform video yang sangat terkenal. Warnanya merah, ada putihnya kayak bendera Indonesia. Platform hiburan paling ramai di dunia. Juga platform yang kalian pakai nonton sekarang. Platform yang setiap hari kalian buka. Ya semua orang tahu lah. Apalagi kalau bukan platform YouTube. Ya YouTube, platform video terbesar di dunia saat ini, yang dipegang oleh perusahaan besar Google, dan saat ini masih menjadi platform nomor 1, belum ada yang bisa ngalahin. Karena kalian udah familiar dengan YouTube, makanya nggak usah gue jelas lagi apa itu YouTube, semua pasti udah tahu lah. Jadi kita langsung masuk ke segmen berikutnya. Sejarah terbentuknya YouTube. Awal mula YouTube platform yang kalian pakai sekarang ini dibentuk oleh 3 orang, yaitu Steve Chen, Seth Harley, dan Jawed Karim. YouTube didirikan pada 14 Februari 2005 pas hari Valentine. Kalau ada yang nanya, kok bisa pas Valentine? Ada yang ngomong disengaja, ada yang ngomong nggak disengaja. Tapi harusnya sih disengaja. Sekali tiba-tiba rilis otomatis nggak gitu. Nah, pas itu mereka masih menempati ruko di San Mateo, California. Niat awal mereka bukan menjadikan YouTube platform video kayak sekarang. Niat awalnya malah aplikasi video kencan. Untungnya nggak berhasil. Kalau berhasil kalian nggak bisa nonton video ini, nggak bisa nonton YouTube. Mereka bertiga bahkan memasang sebuah iklan di platform periklanan Craigslist dengan menawarkan $20 Amerika Serikat bagi siapa saja yang mau mengunggah video mereka di YouTube. Tapi ya nggak ada yang tertarik. Terus mereka mikir kan, mau diapain nih YouTube kok sepi amat itu. Nah semenjak itulah YouTube berubah menjadi platform video yang universal. Maksudnya itu semua video bisa diupload dan nggak terbatas untuk kencan lagi. Sama seperti sebelumnya, prinsip YouTube ini intinya platform yang mudah dengan interface sederhana supaya orang kurang paham teknologi pun bisa upload video mereka. Video pertama YouTube. Mungkin sebagian besar kalian udah tahu video pertama YouTube. Tapi ya bagi kalian yang nggak tahu, ini gue kasih tahu. Nah, video pertama YouTube diunggah oleh Karim, pemiliknya sendiri. Yang ini ia menggunakan video YouTube yang berjudul Me at the Zoo pada 23 April 2005. Sekitar 17 tahun yang lalu, video itu cuma 19 detik, tapi sekarang yang nonton udah 247 juta. Di-like sebanyak 12 juta oleh manusia, ya bukan alien gitu. Ini kalau mau nonton. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is. Nah, YouTube ini pada awalnya dirilis beta pada bulan Februari 2005. Dana awal mereka untuk jalanin YouTube berasal dari angel investor atau perorangan yang sangat kaya. Kemudian pada bulan November 2005, perusahaan pemodal Capital Venture Sequoia Capital atau Sequoia Capital berinvestasi sebesar 3,5 juta dolar Amerika Serikat. Terus baru pada 15 Desember 2005, YouTube dirilis secara resmi. Setelah itu, ada lebih dari 2 juta video YouTube yang ditonton. Bahkan pada Januari 2006, penonton YouTube menambah banyak banget lah, sampai 25 juta penonton, yang awal cuma 1-2. Kemudian pada bulan Maret 2006, jumlah video yang ada di YouTube mencapai 25 juta. Jumlah video ya, bukan jumlah penonton. Kalau yang bulan Januari kan penonton. Kalau Maret ini jumlah video mereka, jumlah video YouTube. Karena perkembangan mereka yang sangat luar biasa, pada April 2006, Sequoia dan artis Capital Management menanamkan modal tambahan 8 juta dolar Amerika Serikat kepada YouTube. Kemudian, ya intinya YouTube makin rame, makin banyak yang upload, makin banyak yang nonton, makin terkenal lah hingga akhirnya dibeli oleh Google. Karena popularitas yang meroket, YouTube mulai ada masalah kayak kurang komputer, juga kurang cepatnya internet. Dan cuma itu sih, YouTube juga mengalami kendala di klaim hak cipta. Karena ada media yang protes video yang orang upload ke YouTube, hak punyanya media gitu. Walaupun udah ada investor, tetap aja masih kurang buat ngatasin masalah-masalah di atas. Jadinya mereka bertiga, Steve Chen, Seth Harley, dan Jawed Karim memutuskan untuk menjual YouTube. Google, perusahaan teknologi yang sekarang memang menjadi pemilik YouTube, dulunya membeli YouTube seharga 1,65 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Oktober 2006. Fanpage. Sebenarnya, Google pernah bikin platform video namanya Google Video, tapi kurang laku lah gitu. Biasa juga video ini nggak ada infonya. Mungkin kurang dalam aja nyarinya, tapi ya emang nggak ada gitu. Nah, kemudian akuisisi dilakukan setelah YouTube menyepakati perjanjian dengan perusahaan media untuk menghindari tuntutan hukum atas pelanggaran hak cipta. Ya intinya setelah akuisisi,
YouTube beroperasi secara independen dengan para co-founder dan 68 karyawan di bawah naungan Google. Semenjak itu, operasional YouTube nambah luas ke banyak negara, nggak usah disebutin ya, lama nanti videonya. Pada tahun 2007, CEO YouTube, Eric Schmidt, memperkenalkan sistem lokal YouTube, di mana tampilan antarmuka akan dapat disesuaikan dengan masing-masing negara operasionalnya. Ya, intinya makin bagus UI-nya, model bisnis. Sebelum YouTube diakuisisi Google, YouTube ini makin sistem iklan dengan penghasilan sekitar 15 juta dolar AS per bulannya. Terus pas udah diakuisisi Google, YouTube menggunakan sistem Google AdSense yang sampai sekarang masih dipakai buat monetasi. Dan pada 2020, YouTube memperoleh pendapatan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat dari iklannya dalam waktu 3 bulan. Sejarahnya sampai sini dulu. Sekarang kita akan ke pembahasan utama, kenapa YouTube bisa sukses. Yang pertama, platform pertama. Sebenarnya nggak bisa dibilang pertama, ya karena sebelum YouTube ada platform video namanya Vimeo yang didirikan 2004 sama dua orang ini, Jack Ludwig dan Jess Kellin. Tapi ya karena beda sistem. Kalau Vimeo ini tuh pendapatannya lebih ke ngasih pelayanan ke alat-alat rekam ke usernya. Sedangkan YouTube kan dari Google AdSense, dari periklanan di dalam YouTube sendiri. Nah, terus juga kepopulerannya beda jauh sama YouTube. Ya, walaupun YouTube awalnya platform video kencan gak jelas, tapi ya semenjak jadi platform video, YouTube sangat ramai. Pas tahun 2004-2005an belum ada gitu platform kayak gini. Jadinya karena masih jarang, ya orang yang tertarik dengan konsep video. Jadinya makin ramai. Mungkin kalau YouTube datangnya telat 2 atau 3 tahun, mungkin juga nggak bakal ramai karena udah keduluan sama platform sebelumnya. Ya cuma semisalnya, cuma pemikiran lah. Kalau menurut kalian beda ya nggak mungkin sama juga gitu. Ya intinya pas zaman itu kalau orang mau naruh video ya yang mereka pikirin pertama pasti ya YouTube ini, karena emang pembiayaan besar dari Google, jadinya ya promosinya pasti besar-besaran. Karena itu semua orang akhirnya bisa tahu YouTube. 2. Konten video universal. Konten di YouTube ini sangat beragam, sangat banyak. Hampir semua hal itu ada di sini. Ya karena setiap orang sukanya beda-beda ya, nggak mungkin doang orang nonton konten yang nggak dia sukai. Maksudnya tuh konten YouTube yang biasa para YouTuber upload memiliki pangsanya sendiri, memiliki genre sendiri. Ya gaming, radio, musik, challenge, masa, komedi, religi, informasi, berita, anime, edukasi, dan lain-lain. Konten di YouTube itu setiap genre itu pasti ada lah. Kalau suka musik tinggal nonton tentang musik kayak meme, ngeherjain misalnya. Kalau suka game bisa nonton PewDiePie apa Winda Basudara. Kalau suka challenge bisa nonton Dudes Perfect. Kalau suka religi bisa nonton Dr. Zakir Naik misalnya. Kalau suka informasi bisa nonton Sisi Terang, dan masih banyak lagi lah. Intinya itu konten di YouTube itu mencakup segala aspek genre yang menjadikan semua orang dari anak kecil hingga dewasa bisa relevan, bisa sesuai dengan minat mereka masing-masing. Gak ada keterbatasan genre dan usia. Yang ketiga, dukungan kepada konten kreator atau YouTuber. Semua platform juga memberikan dukungan kepada konten kreator mereka. Tapi ya yang paling memberikan dukungan ya YouTube ini. Mulai dari AdSense, penghasilan dari konten kreator YouTube jauh lebih besar daripada semua platform video saat ini. Lah, apa pengaruhnya? Intinya gini, jadi kalau seorang diberi dukungan yang besar dalam hal ini AdSense, maka kualitas videonya akan semakin meningkat. Kenapa bisa? Ya karena kalau penghasilan tambah besar ya alat-alat pendukung buat bikin video makin bagus kualitasnya. Ya semisal aja YouTuber yang udah besar sekarang pasti suara mic audio udah bagus. Mereka bisa kayak gitu ya karena alat-alatnya memadai gitu. Sedangkan YouTuber yang masih kecil kayak gue ini ya kualitas audionya ala kadarnya, yang penting adalah. Nah, dukungan kepada konten kreator YouTuber ini meningkatkan kualitas dari video-video di YouTube. Kalau video makin berkualitas, maka para pengguna YouTube akan semakin nyaman dalam menonton video di YouTube. Jadinya orang nggak kepikiran mau nonton di platform lain. Orang di YouTube aja udah nyaman, ngapain nonton di platform lain juga. Dukungan kepada konten kreator tidak hanya berupa AdSense, juga berupa pemberian play button dari Silver, Gold, Diamond, Custom, juga Red Diamond. Dan berdampak makin semangatnya YouTuber dalam membuat konten, ya karena merasa diberi penghargaan atas prestasi mereka. Secara ringkas lagi, intinya YouTube memberikan dukungan paling besar kepada konten kreator mereka dibandingkan platform lain. Ya ini juga bisa karena diakuisisi Google gitu, perusahaan besar. Update fitur. Seperti aplikasi software pada umumnya, YouTube juga sering melakukan update. Update di YouTube seringnya update kecil, tetapi sesekali YouTube melakukan update yang sangat besar seperti fitur YouTube Musik yang dirilis Oktober 2015. Fitur yang menjadikan kita bisa memutar musik di YouTube tanpa harus menonton video, cuma suara musik lah. Lumayan membantu bagi orang-orang yang suka mendengarkan musik. Juga fitur live streaming yang dirilis awal Februari 2017. Ya walaupun awalnya cuma bisa bagi yang subscriber di atas 10.000, tapi sekarang fitur itu bisa diakses hanya dengan 50 subscriber doang.
Nah, fitur live streaming ini sangat berguna, terutama bagi YouTuber gaming atau para streamer lah, yang memang ngutamain di live mereka. Nah, sekarang di Indonesia, salah satunya ada channel Winda Basudara, channel gaming yang emang ngutamain dari segi streamingnya, terutama interaksi dengan para penontonnya, bocil kematian. Gak hanya streaming, YouTube juga menghadirkan YouTube Short. Di Indonesia sendiri, YouTube Short rilis pada akhir Juli 2021, pas TikTok lagi rame-ramenya. Ya, YouTube Short ini sejenis lah dengan video-video yang ada di TikTok. Yang intinya tuh video pendek, kalau di YouTube maksimal 60 detik. Konten-kontennya juga hampir mirip sama yang ada di TikTok. Malah biasanya re-upload video TikTok mereka. Ya, isinya video singkat kayak komedi, informasi, kayak edukasi, gadget, anime, game, religi. Contohnya channel Gerard Vincent tentang informasi, semua pasti tahu lah. Juga kayak meme dakwah Islam, kalau yang suka bidang religi, pasti banyak yang lainnya juga. Sekarang, kalau kalian sadar, UI-nya tuh beda dari kemarin-kemarin. Ini bisa kalian bandingin sendiri. Nah, menurutku sih lebih fresh ya, daripada kemarin lebih baru. Kalau kalian lebih suka yang lama ya nggak apa-apa juga. Ya, intinya YouTube itu melakukan update yang menjadikan YouTube makin berkembang. Yang awalnya hanya video biasa, sekarang menjadi platform streaming musik, streaming video, dan platform video pendek yang menjadikan cakupan YouTube bertambah luas. Jadi kayaknya videonya udah kepanjangan, tapi secara singkat intinya YouTube bisa sukses karena platform video terbesar karena diakuisisi Google. Juga karena konten video universal dengan banyaknya konten kreator yang didukung dan tak luput selalu melakukan update dari kecil hingga besar. Jadi sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan penyampaian maupun informasi. Kalau dia mau diralat bisa kalian tulis di komen. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.